Halo Bapak Ibu Guru semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu Guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Khusus buat Bapak Ibu Guru yang mau mengikuti pretest PPG ya. Buat Bapak Ibu Guru yang belum sertifikasi nih ya, yang mau mengikuti pretest PPG, khususnya guru bimbingan konseling. Di sini saya buatkan soal-soal pretest PPG khusus untuk Bapak Ibu Guru ya, sambil latihan kita di rumah ya. Mana tahu ada rezeki kita untuk di tahun ini. Semoga Bapak Ibu Guru lulus semuanya ya, mengikuti pretest supaya lanjut ke tahap seleksi berikutnya Bapak Ibu Guru ya. Kita lihat langsung aja soalnya ya Bapak Ibu. Minat siswa secara umum perlu ditingkatkan dalam mengikuti layanan bimbingan konseling karena layanan yang diberikan guru BK selama ini bersifat monoton. Sifat tidak tertarik mengikuti layanan BK karena konsep yang disampaikan bersifat abstrak dan perlu dikonkretkan. Media yang tepat digunakan dalam situasi tersebut adalah A. Games, B. Visual, C. Multimedia, D. Hipermedia. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawabannya adalah visual ya. Kita lihat pembahasannya. Media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran, baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi pengetahuan untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu Guru ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Guru BK memberikan layanan menggunakan poster yang tidak pernah diperbarui dari waktu ke waktu. Poster yang sama juga digunakan untuk memberikan layanan dalam beberapa strategi, seperti bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bahkan konseling kelompok. Akibatnya, layanan bimbingan dan konseling tidak memperoleh hasil yang optimal karena A. Guru BK kurang mampu dalam mengembangkan media, B. Media yang dikembangkan tidak sesuai dengan karakteristik siswa, C. Siswa hafal dengan media yang disampaikan sehingga bosan, D. Tidak semua media cocok untuk semua tujuan layanan BK. Jawabannya adalah ya, D. Tidak semua media cocok untuk semua tujuan layanan BK. Ya, ini dia ada media-medianya ya Bapak Ibu Guru ya. Ini sudah saya buatkan. Yang pertama itu media yang cocok ya, media audio visual gerak. Yang kedua, media audio visual diam. Yang ketiga, media audio gerak. Yang keempat, media visual gerak. Yang kelima, media visual diam. Yang ketujuh, yang keenam, media semi gerak. Yang ketujuh, media audio. Yang kedelapan, media cetak ya. Kita pilih salah satu kira-kira yang mana yang cocok untuk layanan BK ya Bapak Ibu Guru ya. Oke, kita lanjut lagi. Pada zaman yang serba digital ini, seorang guru BK meminta seorang ahli IT untuk mengembangkan semua media. Ketika tiba saat harus memberikan layanan, guru BK tidak dapat melaksanakan dengan baik karena guru BK tidak dapat menggunakan media yang telah dikembangkan. Kejadian tersebut artinya telah melanggar prinsip pemilihan media, yaitu A. Guru BK akrab dengan format dan jenis media, B. Guru BK harus mengembangkan media secara mandiri, C. Guru BK mampu mengoperasionalkan media yang dikembangkan, D. Media mendukung pelaksanaan langkah-langkah bimbingan dan konseling. Jawabannya adalah ini dia, C. Guru BK mampu mengoperasionalkan media yang dikembangkan. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Beberapa penyebab orang memilih media antara lain adalah A. Bermaksud
mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang media. B. Merasa udah akrab dengan media tersebut, misalnya seorang guru yang sudah terbiasa menggunakan proyektor transparansi. C. Ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. D. Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang biasa dilakukannya, misalnya untuk menarik minat atau gairah belajar siswa. Jadi, dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. Ya, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Guru mata pelajaran menyampaikan keluhan pada guru BK tentang siswa yang prestasinya akademiknya menurun. Setelah ditelusuri, siswa tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan tugas dan sering mengantuk di kelas karena setiap pulang sekolah diajak temannya nongkrong di kafe sampai larut malam. Siswa tersebut mengaku tidak dapat menolak ajakan temannya, sehingga layanan yang tepat diberikan adalah A. Layanan responsif bidang sosial, topik perilaku asertif. B. Layanan responsif bidang sosial, topik komunikasi efektif. C. Layanan responsif bidang pribadi, topik keterbukaan diri. D. Layanan responsif bidang pribadi, topik kontrol diri. Jawabannya adalah yang A. Layanan responsif bidang sosial, topik perilaku asertif. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Salah satu topik pengembangan layanan konseling bidang sosial adalah perilaku asertif. Latihan asertif menjadi salah satu teknik yang dapat dilakukan guru BK untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan atau keterampilan asertif. Namun, kerap kali siswa mengalami hambatan atau kesulitan berperilaku asertif karena memiliki hambatan mental yang berasal dari pikiran irasional. Kita lanjut soal yang berikutnya. Salah satu topik pengembangan layanan konseling bidang sosial adalah perilaku asertif. Latihan asertif menjadi salah satu teknik yang dapat dilakukan guru BK untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan atau keterampilan asertif. Namun, kerap kali siswa mengalami hambatan atau kesulitan berperilaku asertif karena A. Kurang keterampilan berkomunikasi. B. Memiliki hambatan mental yang berasal dari pikiran irasional. C. Enggan untuk berubah dan merasa dirinya baik-baik saja. D. Kurang adanya motivasi atau dukungan dari lingkungan sekitarnya. Jawabannya adalah yang B. Memiliki hambatan mental yang berasal dari pikiran irasional. Ya, dari soal nomor 4 tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Guru BK memperoleh data bahwa terdapat 4 siswa bingung untuk merencanakan masa depan mereka karena belum mengetahui dan memahami dirinya. Layanan yang tepat diberikan untuk membantu adalah A. Konseling kelompok untuk membantu siswa melakukan self-assessment. B. Konseling individu untuk membantu siswa melakukan self-knowledge. C. Konseling kelompok untuk mengidentifikasi career goals. D. Konseling individu untuk mencapai career knowledge. Jawabannya adalah A. Konseling kelompok untuk membantu siswa melakukan self-assessment. Kita lihat self-assessment. Self-assessment atau penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya dalam mata pelajaran tertentu. Kita lanjut soal berikutnya. Sikap empati, latihan atribusi,
kepercayaan diri, pengambilan keputusan karir secara berturut-turut adalah topik atau materi yang dapat dikembangkan dalam layanan responsif bidang A. Sosial, pribadi, belajar dan karir. B. Pribadi, sosial, belajar dan karir. C. Sosial, belajar, pribadi dan karir. D. Pribadi, belajar, sosial dan karir. Jawabannya adalah C. Sosial, belajar, pribadi, dan karir. Kita lihat pembahasannya. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik atau konseli yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik atau konseli tidak mengalami hambatan dalam proses penyampaian tugas-tugas perkembangannya. Itu dia Bapak Ibu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Perencanaan dan pengembangan layanan responsif perlu menyesuaikan dengan materi atau topik berdasarkan 4 bidang layanan. Perilaku asertif, sikap empati, dan keterampilan sosial merupakan beberapa topik atau materi yang dapat dikembangkan dalam layanan responsif bidang A. Karir, B. Belajar, C. Sosial, D. Pribadi. Jawabannya adalah bidang sosial yang C ya Bapak Ibu ya. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Seorang siswa menemui konselor dengan menyampaikan bahwa dia sedang ingin bercerita tentang masalah yang dialami temannya. Siswa mengajak konselor untuk berdiskusi tentang upaya yang dapat diberikan untuk membantu temannya. Proses layanan yang diberikan guru BK terhadap siswa tersebut disebut A. Tutor sebaya, B. Referral, C. Konseling, D. Konsultasi. Jawabannya adalah ini dia, konsultasi ya. Dia harus konsultasi sama guru BK-nya ya. Kita lihat soal berikutnya. Guru BK melakukan asesmen kebutuhan pada siswa baru. Hampir 80% siswa merasa sulit untuk beradaptasi sehingga mengganggu kegiatan belajar mereka. Layanan yang dapat diberikan kepada siswa adalah A. Layanan dasar melalui bimbingan kelompok, B. Layanan dasar melalui bimbingan klasikal, C. Layanan responsif melalui konseling individu, D. Layanan responsif melalui konseling kelompok. Jawabannya adalah B. Layanan dasar melalui bimbingan klasikal. Kita lihat pembahasannya. Bimbingan klasikal sering disebut sebagai layanan dasar, yakni layanan bantuan bagi siswa melalui kegiatan-kegiatan secara klasikal yang disajikan secara sistematis dalam rangka membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Demikianlah soal-soal yang bisa sampaikan buat Bapak Ibu guru semuanya. Semoga soal-soal bimbingan konseling untuk mengikuti pretest bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya. Sekian dan terima kasih.